F5212316 dari kelas Sistem Informasi A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil audit sistem informasi pada aplikasi Google Classroom dengan menggunakan framework COVID-5, khususnya pada domain BAI02 atau Managed Requirement Definition, yaitu definisi manajemen persyaratan. Dalam era transformasi digital saat ini, sistem informasi memiliki peran yang sangat penting bagi organisasi, terutama di bidang pendidikan. Nah, untuk memastikan sistem berjalan efektif dan sesuai kebutuhan pengguna, diperlukan sebuah proses evaluasi yang disebut yaitu audit sistem informasi. Dalam penelitian ini, objek audit yang saya gunakan yaitu Google Classroom, yang dimana Google Classroom ini itu sebuah platform learning management system yang sangat populer digunakan oleh siswa, mahasiswa, guru, dan dosen, serta pengguna umum. Nah, aplikasi ini mendukung kegiatan pembelajaran online melalui fitur pengumpulan tugas, pemberian nilai, presensi, pengelolaan materi, hingga komunikasi akademik. Karena penggunaannya yang luas dan berkelanjutan, penting untuk memastikan apakah Google Classroom ini memang benar-benar memenuhi kebutuhan akademik dan mampu mendukung aktivitas belajar mengajar secara optimal. Baik, langsung masuk saja ke framework audit yang saya gunakan. Nah, dari keseluruhan domain COVID-5, saya memilih BAI02, yaitu Managed Requirement Definition atau definisi manajemen persyaratan, yang dimana dia ini domain ini itu berfokus pada bagaimana kebutuhan pengguna diidentifikasi, divalidasi, dan dipelihara oleh sistem. Nah, domain BAI02 ini saya mengambil ada 3 subkontrol, yaitu yang pertama BAI0201, di mana dia mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan pengguna seperti menilai apakah fitur Google Classroom ini sesuai dengan kebutuhan belajar seperti tugas, presensi, diskusi, dan materi. Lalu yang kedua BAI0202 yaitu memvalidasi dan menyetujui kebutuhan. Nah, seperti mengukur sejauh mana pengguna menilai fitur yang ada itu sudah memadai dan sudah sesuai standar akademik. Lalu yang ketiga BAI0203, di mana dia itu mengelola dan memelihara kebutuhan seperti menilai apakah Google Classroom ini tetap relevan, mampu mengelola risiko, dan tetap mendukung pembelajaran meskipun kebutuhan pengguna itu berubah. Nah, dari ketiga subkontrol ini itu sangat sesuai dengan karakteristik Google Classroom sebagai aplikasi pembelajaran digital yang terus berkembang. Baik, metode pengumpulan data yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu saya menyusun audit working paper dengan total 10 pernyataan kuesioner. Di sini saya akan memperlihatkan kuesioner yang saya gunakan, yaitu bisa dilihat di sini judulnya yaitu penilaian pengalaman menggunakan Google Classroom Audit Domain BAI. Di sini saya menggunakan 5 skala Likert. Yang pertama sangat tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Di sini saya menggunakan section nama dan section peran atau jabatan, serta ada section dari 10 pernyataan-pernyataan yang saya gunakan. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan responden. Di sini ada responden saya. Ini ada tampilan chart dari peran atau jabatan, serta di sini ada beberapa chart juga untuk pernyataan-pernyataan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya perlihatkan terkait metode pengumpulan data saya. Baik, di sini saya akan masuk ke tahap hasil audit working paper. Di sini saya mungkin hanya akan menjelaskan satu responden saja. Nah, pada lembar kerja audit di samping ini, audit dilakukan terhadap sistem e-learning yaitu Google Classroom dengan narasumber bernama Sabtomart dan jabatannya sebagai mahasiswa. Nah, responden ini itu diminta memilih tingkat persetujuan berdasarkan skala Likert dari 1 sampai 5. Nah, skala ini itu digunakan untuk menilai bagaimana pengalaman pengguna terhadap fitur dan kualitas layanan Google Classroom. Nah, untuk kontrol yang saya gunakan yaitu BAI02
yaitu Managed Requirement Definition, di mana tujuan auditnya untuk mengevaluasi sejauh mana Google Classroom mampu memenuhi kebutuhan pengguna maupun mahasiswa ataupun dosen dalam proses pembelajaran, baik dari sisi fungsi, kesesuaian fitur, serta keselarasan dengan kebutuhan akademik. Nah, untuk subkontrol yang saya gunakan yaitu yang pertama ada BAI 0201, bagaimana dia mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan pengguna. Nah, pada subkontrol yang pertama ini, pengguna diminta menilai kesesuaian fitur Google Classroom dengan kebutuhan pembelajaran mereka. Di sini terdapat 3 pernyataan utama yang akan dinilai oleh responden. Yang pertama yaitu fitur-fitur Google Classroom sesuai dengan kebutuhan pembelajaran saya. Di sini responden memberikan nilai atau tingkat persetujuan yaitu 4, yang artinya setuju. Lalu untuk pernyataan kedua, Google Classroom mendukung semua aktivitas utama pembelajaran, tugas, presensi, diskusi, serta materi. Di sini responden memberikan tingkat persetujuan yaitu 5 atau sangat setuju. Serta pernyataan yang ketiga yaitu sistem mampu memenuhi kebutuhan fungsional seperti pengumpulan tugas, penilaian, dan pengumuman. Di sini responden memberikan tingkat persetujuannya itu 5 juga, yaitu sangat setuju. Selanjutnya yaitu untuk subkontrol yang kedua, yaitu saya gunakan BAI 0202 untuk memvalidasi dan menyetujui kebutuhan. Di sini saya menggunakan 2 pernyataan, yaitu yang pertama ada pengguna memahami bahwa Google Classroom memiliki fitur yang memadai untuk memenuhi kebutuhan akademik. Di sini responden memberikan tingkat persetujuan 3 atau netral. Lalu yang kedua itu kesesuaian fitur Google Classroom dinilai tepat oleh sebagian besar pengguna. Di sini responden memberikan tingkat persetujuan 5 atau sangat setuju. Lalu ada subkontrol yang terakhir yaitu BAI 0203. Di sini itu seperti mengelola dan memelihara kebutuhan. Di sini saya memiliki 5 pernyataan yang akan dinilai oleh responden. Yang pertama yaitu risiko terkait kebutuhan pembelajaran di Google Classroom telah diidentifikasi dengan baik. Di sini responden memberikan tingkat persetujuan 1 atau sangat tidak setuju. Lalu untuk pernyataan kedua, Google Classroom mampu meminimalkan risiko yang muncul akibat perubahan kebutuhan pengguna. Di sini responden memberikan tingkat persetujuan yaitu 3 atau netral. Lalu yang pernyataan ketiga, fitur Google Classroom tetap dapat mendukung pembelajaran meskipun metode belajar atau kebutuhan pengguna itu berubah. Di sini responden memberikan tingkat persetujuan 3 yaitu netral. Lalu yang keempat, pengguna merasa bahwa potensi kegagalan fungsi pada Google Classroom dapat dikendalikan atau diantisipasi. Di sini responden memberikan tingkat persetujuan 3 atau netral. Lalu pernyataan yang terakhir yaitu penyempurnaan fitur Google Classroom dilakukan untuk mengatasi risiko yang muncul dalam pemenuhan kebutuhan pembelajaran. Di sini responden memberikan tingkat persetujuan 4 atau setuju. Nah, secara keseluruhan ini dari 3 subkontrol yang saya gunakan ini totalnya ada 10 pernyataan yang saya gunakan dalam kuesioner saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait perhitungannya. Bisa kita lihat bahwa indeks kuesioner sama dengan 39 bagi 10 hasilnya 3,90. Yang dimana 39 ini adalah total skor responden dan 10 adalah jumlah pernyataan yang saya gunakan. Nah, hasilnya yaitu 3,90. Nah, untuk jumlah WP standar untuk domain BAI 02 ini adalah 9. Nah, WP aktual ini bernilai 0. Untuk menghindari nilai evaluasi menjadi 0 total, jadi COVID ini memberikan ada nilai minimal atau baseline-nya sebesar 15%. Jadi untuk maturity index BAI 02 ini, di mana 15% ini kita bagi 9 dengan total bobot yaitu 0,017%. Lalu kita kalikan dengan total indeks kuesioner yaitu 3,90, mendapatkan hasil 0,0650%. Lalu kita bagi dengan 100, maka hasilnya itu 0,065. Nah, nilai ini itu menunjukkan bahwa secara formal maturity ini berada pada level dasar
Namun persepsi pengguna ini memberikan nilai yang sangat positif terhadap kualitas Google Classroom. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait perhitungan menggunakan weighted percentage, yang dimana metode ini itu perhitungan yang digunakan dalam COVID 5 untuk menentukan tingkat pencapaian dari suatu proses audit berdasarkan jumlah work productnya atau WP. Nah, bisa kita lihat pada tabel di samping. Di sini untuk subdomain yang saya gunakan itu BI02. Adapun nama-nama total dengan 33 responden. Lalu ada maturity index, yaitu hasil yang telah diperhitungkan sebelumnya. Di sini bisa kita lihat pada responden bernama Sabtomart, untuk total maturity indexnya itu 0,065, yang dimana pada perhitungan sebelumnya itu 15% itu dibagi dengan 9, menghasilkan bobot sekitar 0,017%. Lalu untuk 0,017% tadi itu kita kalikan dengan total indeks kuesioner, yaitu 3,90. Nah, itu menghasilkan maturity index sebesar 0,065. Begitupun juga untuk responden-responden lainnya. Lalu untuk total maturity level subdomain BI02 ini, itu saya mentotalkan dengan menjumlahkan seluruh maturity index dari 33 responden yang saya gunakan, yaitu mendapatkan angka 2,055. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait perhitungan menggunakan mean score indicator, yang dimana untuk mengetahui rata-rata tingkat persetujuan responden terhadap setiap pernyataan yang diajukan dalam kuesioner audit. Nah, bisa kita lihat pada tabel di samping. Nah, mean score indikator ini dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh nilai yang diberikan responden pada satu pernyataan, kemudian dibagi dengan jumlah responden yang menjawab. Nah, hasil perhitungan mean ini itu menunjukkan seberapa kuat dukungan responden terhadap indikator tertentu. Nah, bisa kita lihat berdasarkan hasil perhitungan ini, setiap indikator ini memiliki rata-rata skor antara 2,36 hingga 2,88. Nah, menunjukkan bahwa sebagian besar responden ini berada pada tingkat persetujuan sedang menuju tinggi terhadap pernyataan yang diberikan. Nah, misalnya pada indikator P3, P5, dan P10 ini memiliki nilai mean paling tinggi, yaitu 2,79 hingga 2,88, yang berarti pengguna ini menilai Google Classroom ini cukup mampu memenuhi fungsi pembelajaran. Lalu sementara itu untuk indikator P8 ini memiliki nilai mean terendah, yaitu 2,36, yang menandakan bahwa beberapa pengguna masih merasa ada bagian tertentu dari Google Classroom yang perlu ditingkatkan. Nah, untuk nilai dari maturity indexnya itu, dimana nilai dari rata-rata skor indikator tadi itu saya bagi dengan jumlah pernyataan, yaitu 10. Jadi contohnya pada P1 itu 2,73 itu dibagi 10, nah mendapatkan bobot 0,27. Lalu untuk maturity level BI02 ini itu saya menjumlahkan seluruh nilai dari maturity index, yaitu dengan mendapatkan total 2,70. Demikian presentasi terkait hasil audit sistem informasi pada aplikasi Google Classroom dengan menggunakan framework COVID-5, khususnya pada domain BI02. Nah, berdasarkan seluruh proses analisis mulai dari pengisian kuesioner, perhitungan weighted percentage, hingga mean score indikator, ini dapat disimpulkan bahwa Google Classroom ini secara umum mampu memenuhi kebutuhan pengguna dalam proses pembelajaran. Nah, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Nah, semoga hasil audit ini itu dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan untuk pengembangan sistem e-learning yang lebih baik di masa mendatang. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.